Yeah, cream and 17. Damn. Somebody ever owed you some money? Give me my money. Hey, check this out though. Selamat pagi anak-anak, masih berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran sosiologi. Pada pertemuan kali ini, materi kita adalah perubahan sosial, kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa dengan Ibu Mustalifah SPD. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini. 3.1 Memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat. 4.1 Menalar berdasarkan pemahaman dari pengamatan dan diskusi tentang perubahan sosial dan akibat yang ditimbulkannya. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendefinisikan perubahan sosial. Ini tentang hakikat perubahan sosial. Setiap manusia akan selalu mengalami perubahan dalam kehidupannya. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap diri orang itu sendiri. Hal itu akan berdampak pula terhadap masyarakat beserta kebudayaannya. Sebagai contoh, bisa kalian perhatikan di sini ada dua gambar. Gambar sebelah kiri itu adalah gambar seorang anak yang sedang bermain kelereng. Lalu gambar sebelah kanan itu adalah gambar anak yang sedang bermain gadget. Dari kedua gambar tersebut, bisa kita lihat perbandingannya atau bentuk perubahan sosial yang terjadi pada kehidupan anak. Bahwa anak yang pada gambar sebelah kiri, dia atau pada anak yang zaman dulu, dia lebih sering bermain di luar rumah bersama teman-teman. Sedangkan anak pada gambar sebelah kanan, dia lebih menghabiskan waktunya di rumah untuk bermain gadget. Perubahan sosial merupakan akibat dari keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya. Setiap perubahan sosial berimbas juga pada perubahan kebudayaan. Sebagai contoh, di sini ada dua gambar. Yang gambar sebelah kiri itu adalah gambar seorang petani yang sedang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Lalu gambar sebelah kanan itu adalah gambar seorang petani yang sedang membajak sawahnya menggunakan traktor. Nah, di sini terdapat dua perbedaan atau perubahan sosial yang tampak begitu nyata. Bahwa gambar sebelah kiri, petani itu masih menggunakan tenaga hewan atau manual dalam proses penggarapan sawahnya. Lalu untuk gambar sebelah kanan, petani sudah menggunakan mesin agar memudahkan pekerjaannya. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk kendaraan. Pada zaman dahulu, kendaraan yang digunakan biasanya masih menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan untuk proses penggerakannya. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan tenaga mesin, ya, seperti mobil. Nah, ini juga ada beberapa gambar tentang perubahan sosial yang mana dulu ini masih merupakan era agraris atau daerah-daerah pertanian yang masih banyak sekali lahan-lahan kosong. Lalu selanjutnya berubah menjadi era industri, yang mana di situ banyak didirikan pabrik-pabrik. Nah, lalu menuju ke era informasi seperti sekarang. Sudah banyak sekali gadget dan alat-alat komunikasi yang bisa kita gunakan untuk memudahkan kita mendapatkan informasi. Nah, di sini juga ada beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar dua negara atau gambar negara maju dengan perbedaan pembangunan yang sangat mencolok, ya. Nah, dari pembangunan dan era-era industri itu biasanya akan berdampak pada rusaknya lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yang sedang banyak sekarang terjadi ialah banjir. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, evaluasi atau tugas yang bisa kalian kerjakan di rumah adalah
Ini yang pertama jelaskan pengertian perubahan sosial menurut William. Lalu yang kedua jelaskan pengertian perubahan sosial menurut Kingsley. Lalu jelaskan pengertian perubahan sosial menurut Samuel. Dan jelaskan pengertian perubahan sosial menurut Selo Sumarchan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.